Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 11 Maret 2023, Sabtu, hari biasa Pekan Prapaskah kedua, disusun dan dibawakan oleh Frater Albert Muda SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 11 sampai 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur,
Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Sang Sabda. Renungan kita pada hari ini berjudul Titik Balik. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengawali renungan ini dengan mengutip beberapa bait dari sajak doa milik Khairil Anwar. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tak bisa berpaling. Saudara-saudari yang terkasih, penggalan dari sajak doa ini sesungguhnya menampilkan makna tentang kodrat manusia sebagai makhluk lemah dan berdosa. Manusia dan dosa adalah bagaikan dua sisi mata uang yang tak dapat dilepas pisahkan. Tak ada satupun manusia di bawah kolong langit ini yang luput dari dosa. Semua kita adalah kumpulan para pendosa. Tidak ada seorang pun yang dapat memproklamirkan dirinya sebagai manusia sempurna, the perfect man. Yang sempurna itu hanyalah Allah sendiri. Gambaran tentang keberdosaan manusia dilukiskan dengan sangat jelas dalam perumpamaan tentang anak yang hilang tadi. Sosok si bungsu menjadi potret manusia pendosa. Keserakahan dan keangkuhan telah menjerumuskan ia ke dalam lubang dosa dengan hidup berfoya-foya dan menghabiskan harta kekayaan bapaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Bak si bungsu yang hilang. Semua kita adalah kumpulan para pendosa. Semua kita tentunya pernah dan akan selalu mengalami pengalaman kejatuhan dan dosa. Jatuh adalah pengalaman manusiawi. Namun yang terpenting adalah sikap tegar dan tak mudah putus asa. Setelah jatuh, bangun lagi. Jatuh lagi, dan bangkit lagi. Itulah sosok orang Kristen sejati. Lebih jauh dari itu, menyadari keberdosaan, maka perlu adanya titik balik, yaitu kesadaran akan keberdosaan diri dan mengambil sikap untuk bertobat. Kita semua belajar dari si bungsu dalam perumpamaan tadi. Berusaha untuk mengalami titik balik, menyadari keberdosaan diri dan kembali untuk bertobat. Karena Allah adalah Bapa yang Maha Rahim, yang setia menanti dan menerima kepulangan anak-anaknya yang mau bertobat. Seperti kata sang pemazmur, "Tetapi sebagaimana langit menjulang tinggi di atas bumi, begitu tinggilah kerahimannya terhadap kita yang takut akan Dia. Sebagaimana jauh timur dari barat, begitu jauhlah dibuangnya dosa-dosa kita." Akhirnya, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk membawa orang kepada pertobatan dan keselamatan. Namun jika kita tidak mampu, maka setidaknya kita tidak bersikap baksi sulung dalam perikop Injil tadi. Jika memang tidak bisa menolong, setidaknya janganlah menjadi penghalang bagi mereka
untuk mengalami titik balik dan kerahiman Allah. Saya mengakhiri renungan ini dengan mendengungkan keseluruhan dari sajak doa milik Khairil Anwar. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, bagai kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tak bisa berpaling. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.